Kalau Anda berjodoh sampai akhir hidup, insya Allah Allah gantikan nanti suami yang ganteng yang lebih surga nanti. Anak-anakku ini udah gak sabar main juga. Nanti sebelum ibu kita mereka main bola dulu ya. Saya pikir main dulu gitu sebelum saya sambut. Saya kembalikan. Semoga puasa kita berkah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semua. Acara yang selanjutnya pentas musik biola kepada siswa dan siswi SMA Al-Makmur. Kami persilahkan dengan hormat.
Sambutan yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh pihak Bank Indonesia kepada Ibu Ita Rulina selaku Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Cecep Mas Hakim, ini Kiai, Ustadz, mentor, guru saya. Walaupun kita cuma sebentar sisi panjangnya Pak, tapi cerita tentang Pak Ustadz Cecep itu udah menggema tidak hanya di kantor saya. Kenapa saya tadi nyebut kantor? Nanti ada kuis soalnya di sini ya, nanti ada ya. Tapi juga selain di dalam kantor saya, tapi juga di luar kantor saya. Jadi yang ditanya, oh dulu sama Pak Cecep ya, gitu. Jadi ngetop ya. Kayak influencer lah gitu ya. Tahu kan influencer itu apa? Bahasa. Ya kami hormati juga tadi ada Pak Mani dan Bapak Ibu saya sama Alamur. Kemudian ada Ibu Reis, yang kami hormati juga Ibu Astri dan Bapak Ibu lainnya yang di sini, namun itu tidak akan disebutkan satu-satu. Serta yang kami sayangi adik-adik yang sekolah di Yayasan Al-Makmur. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Pak Cecep dan semua yang hadir pada siang ini. Karena jarang-jarang nih kita bisa bersilaturahim yang Pak Ustadz ya. Berarti memang tadi mimpinya udah benar. Allah udah kasih tahu dan teman-teman Dex juga saya tanya, kenapa baru sekarang sih loh? Gitu. Tapi kalau bahasa Inggris better late than never. Lebih baik telat daripada nggak sama sekali. Nah, tadi saya ketemu adik, siapa namanya tadi yang ngaji? Adik, Alif ya. Tadi dia naik motor gitu, ya, buru-buru gitu ya, tapi luar biasa ketemu saya nggak gugup. Ada emak-emak gitu, udah tuir ya, datang kan orang asing ya, langsung salim. Nah ini kan berarti satu akhlak yang luar biasa juga nih kalau misalnya nggak usah dikasih tahu gitu. Jadi udah memang intinya kayak gitu. Silakan tos. Baik adik-adik, mungkin di akhir acara nanti saya masih kuis ya. Nanti kuisnya ada hadiah-hadiah tertentu. Kakak-kakak yang di belakang udah siap-siap gitu dengan hadiah katanya. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya melihat bangunan ini aja. Saya merasa dibalikan kepada masa lalu. Saya sekolah SD itu di daerah Bengawan Hilir. Dulu Bengawan Hilir ya seakan-akan keren. Cuma 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu sama aja gitu ya. Kampung juga, kampung Benhil bisa disebut. Saya dibesarkan kebanyakan oleh ibu. Kenapa? Karena bapak saya harus di Indonesia untuk dulu kerja di BUMN, bangun jalan gitu Pak. Kemudian saya punya 4 saudara, saya anak nomor 2. Tentu dengan kehidupan zaman dulu anak 4, ibu tidak bekerja, terus ayah saya yang di luar kota, ibu saya harus bantu pulang gitu ya, ada jualan juga. Nah suatu hari, ya saya di sekolah BNI itu, saya itu hujan deras, tapi kaki saya kegips, karena saya senang olahraga. Kira-kira 2 hari sebelumnya, saya lagi latihan namanya itu tolak peluru, gitu ya. Tolak peluru itu kita main peluru, kita sampit lah, kita lempar jauh-jauhnya, yang menang jauh. Nah teman saya bercanda, dia dorong saya si batu tolak pelurunya itu kan 5 kilo, 10 kilo gitu ya, jatuh ngerain kaki saya masih kecil. Saat itu saya usianya pas SD gitu ya, usianya udah 7 tahun, 4 tahun, mungkin 11 gitu ya. Saya dibawa ke rumah sakit, kaki saya retak, harus di gips. Dan 2 hari kemudian
saya ada ujian. Yang saya lakukan apa? Hujan deras waktu itu ya, terus jarak dari rumah ke sekolah 800 meter, tidak ada beca. Saya ingat benar tuh. Ibu saya bertanya sama saya, kamu mau nggak ibu datang ke sekolah minta izin supaya kamu nggak ujian, nanti ujiannya nyusul gitu. Terus saya bilang gini, tapi kalau nyusul nggak seru, nggak sama teman-teman, nanti saya sendirian kayak dihukum. Saya bilang gitu, saya nggak mau. Saya maunya hari itu juga saya berangkat. Tapi ibu saya bilang udah nyari beca setengah jam, ini hujan deras. Gimana? Nggak apa-apa, saya jalan. Jadi ada bayangkan tuh ya, 800 meter jarak dari rumah ke sekolah. Saya anak murid 4 SD, anak perempuan kecil kurus ya, dulu imut mungil, nggak sekarang amit gede. Saya jalan kaki loh dari rumah, nggak ada yang nganterin. Pakai apa? Kan satu di gipsu, pakai payung. Sebelah pakai sandal, sebelah kanannya ditutup plastik supaya nggak basah. Karena kalau basah gips zaman dulu luntur, gitu kan. Nanti kalau luntur copot bisa nyambit orang kan gitu. Jadi saya jalan sampai sekolah dan saya ikut ujian. Karena yang sakit kaki saya, ya kan? Kepala saya masih sehat, saya nggak panas dari rumah. Jadi saya lakukan ujian itu dan alhamdulillah saya lulus. Nah, pengalaman saya di kelas 4 SD itu membuat saya